kali ini kita akan membahas mengenai PHBS. Bersama siapa? Bersama saya, Puji Siti Nurani, dengan mendatangkan seorang narasumber secara langsung. Tapi sebelumnya, Ibu mau tanya dulu nih, apa kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah, amin. Alhamdulillah, semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita langsung aja tanya PHBS itu apa ya, dengan narasumbernya ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, boleh langsung perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama Ibu Widya Sakanti Patriani. Ibu mengajar IPA di kelas 8 dan kelas 9. Ya. Bu, udah berapa lama mengajar di MTS? Ibu mengajar di Nurul Huda dari tahun 2005. Berarti udah 15 tahun ya. Udah 15 tahun ya, jadi MTS Nurul Huda Ibu aja. Bu, nah kita langsung aja ya. PHBS itu sendiri apa? Oke, dari tadi PHBS sebenarnya apa sih PHBS? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Yang seperti apa? Perilaku kesehatan yang memang timbul dari kesadaran diri sendiri. Timbul dari kesadaran diri kita sendiri. Nantinya akan memunculkan apa nih Bu? Jadi komitmen bahwa kita tuh akan senantiasa berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, jadi komitmen kita akan selalu menerapkan mungkin ya PHBS itu sendiri. Nah, Bu, lalu di mana saja PHBS itu bisa diterapkan? PHBS bisa kita terapkan mulai dari rumah, di sekolah, di tempat kerja, di tempat kesehatan dan tempat umum. Ya. Hanya untuk pertemuan kali ini mungkin lebih ditekankan mungkin di rumah dan karena situasinya ya. Karena situasinya memang lagi masa pandemi ya seperti ini, anak-anak itu lebih banyak kegiatannya di rumah ya, dibanding di sekolah. Kalau sebelumnya kan kita belajar di normal ya, walaupun sekarang jadi normal ya, normal tapi beda gitu ya, karena situasinya masih pandemi. Jadi lebih ditekankan mungkin di rumah di sekolah. Kalau kita nanti tatap muka mungkin ya, ketika pandeminya berlalu, oke kita bisa terapkan PHBS di sekolah. Ya, betul. Bu, mengapa kita harus menerapkan PHBS? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kenapa sih kita mesti menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat? PHBS sebagaimana kita tahu ya, ada dalam hadis atau harus syahrul iman, kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi sudah sangat jelas bahwa Allah itu sangat-sangat menyukai kebersihan. Nah, kita umatnya sudah wajib berarti kan menjaga kebersihan. Kalau kita bersih, lingkungan juga sehat. Kita sendiri akan bersih. Nanti akan lahir generasi-generasi unggul yang berprestasi tentunya ya Bu. Nah, lalu bagaimana penerapan PHBS yang di rumah? PHBS di rumah itu PHBS di rumah bisa kita terapkan mulai dari hal yang paling kecil. Walaupun ini kecil ya, kayak sepele ini, tapi sebetulnya efeknya betul-betul luar biasa, besar banget manfaatnya. Apa sih? Itu cuci tangan. Oh iya betul, cuci tangan yang baik dan benar. Baik dan benar. Jadi nggak asal cuci tangan nih. Iya, nggak asal cuci tangan karena memang bukan karena lagi pandemi yang harus cuci tangan gitu ya Bu. Berarti memang cuci tangan itu memang harus. Nah, jadi kebiasaan yang baik gitu ya. Dari mana kita cuci tangan? Ya, makan cuci tangan. Sedang cuci tangan. Cuci tangan. Ya, seperti apa? Cuci tangan yang baik dan benar. Boleh kita lihat cuplikan video berikut. Oke anak-anak, ini adalah salah satu contoh wastafel yang ada di sekolah kita. Baiklah, Ibu akan mencontohkan bagaimana cara mencuci tangan yang baik dan benar. Pertama, kita alirkan dulu airnya. Kemudian tangan kita basuh. Setelah itu kita matikan kembali. Ambil sabun secukupnya. Langkah yang pertama adalah diusap-usap pada bagian bawahnya. Kemudian setelah itu kita usap-usap kembali bagian punggung dari tangan. Setelah bagian punggung dari tangan, kemudian sela-sela jari kiri dan kanan beberapa kali kita ulang. Kemudian kita kunci tangan. Caranya seperti ini. Setelah kunci tangan, kita basuh bagian. Kemudian kita teruskan membasuhnya dengan menggosok-gosok bagian ibu jari, bagian kiri dan kanan. Setelah itu kita putar-putar tangan kanan ke bagian yang kiri dan tangan kiri ke bagian yang kanan.
beberapa kali putaran. Kemudian setelah itu kita gosok kembali sampai bagian pergelangan tangan. Setelah dirasa cukup, kita kembali bilas dengan air, tapi jangan lupa harus air yang mengalir. Ya, mungkin itu salah satu contoh cara mencuci tangan yang baik dan benar. Selamat mencoba. Nah, berarti bukan dilihat dari cucian nih, kita harus menggunakan air bersih yang mengalir dan menggunakan sabun, jadi tidak sembarangan ya. Kenapa sih harus air yang mengalir? Karena mungkin bakteri kuman yang udah turun dari tangan kita akan dibawa sama air gitu. Iya, kalau kita cuci tangan yang ada di baskom biasanya kita cuci tangan di situ, ya kotorannya di situ-situ juga. Gitu aja apa juga dengan kita. Padahal kan kita itu tangan itu adalah aset yang utama gitu ya Bu. Apa-apa kita. Dan ini media penyebaran kotoran paling cepat itu lewat tangan. Ya kita habis pegang apa, mungkin nanti kita makan dan sebagainya, kita pegang anak kecil dan sebagainya. Biasakan mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, selain dari cuci tangan, di rumah ini pasti dilakukan nih sama anak-anak ibu sekalian di rumah. Seperti apa? Menyapu, ya, mengepel. Ada lagi yang lain? Cuci piring, oke boleh. Cuci baju dan sebagainya, gitu ya. Nah, sekarang kan lagi marak juga selain dari COVID-19 itu ada DB gitu ya, peningkatan pasiennya itu banyak juga gitu kan. Kan DB itu dari nyamuk. Mungkin kita harus demam berdarah ya. Iya, nyamuk demam berdarah. Nah, jadi apa yang bisa dilakukan? Jangan menggantung baju yang sudah dipakai. Jadi udah dipakai langsung aja deh dicuci gitu ya. Berikutnya apa lagi? Air yang menggenang mungkin. Air yang menggenang jangan ada ketika yang itu jadi sumber jentik nyamuk, itu jadi faktor nanti ya penyebaran demam berdarah. Berikutnya ada lagi nih yang tidak kalah penting, tidak merokok. Tidak merokok nih anak-anak yang di rumah ya. Lingkungan rumah nggak sehat nih kalau ada yang merokok. Kalau ada yang merokok gitu. Nah, jangan mendekat juga tuh sama yang merokok. Oh iya, dan yang merokoknya sebaiknya tidak di rumah. Silakan di luar. Kasihan dong yang ini jadi perokok pasif kan? Ya betul. Jadi masih hirup ya terpapar ya. Terpapar. Perokok pasif lebih bahaya daripada perokok aktif. Bu, itu kan beberapa penerapan PHBS yang ada di rumah gitu, beberapa hal kecil gitu yang bisa kita lakukan gitu sehari-hari. Nah, kalau di sekolah seperti apa? Di sekolah, PHBS di sekolah kita bisa terapkan dalam beberapa hal. Yang pertama, penghijauan nih. Penghijauan ya, go green, hijaukan sekolah. Dicat tuh sekolah. Hijau. Gak gitu juga kali. Tanaman. Ayo kita menanam ini nih tanaman apapun kita tanam di sekolah. Ya, kalau di sekolah kayak tanaman-tanaman kecil kayak kita buat vertical garden. Ya, jadi anak-anak itu jadi kebiasaan juga ya mau menyiram gitu. Nah, itu yang paling penting. Kita udah tanam, jadi jangan dibiarkan. Yuk kita rawat. Ya, kalau udah ditanam kita biarkan ya percuma juga. Ya, kapan hijaunya gitu ya, Bu. Ya, kapan hijaunya kapan tumbuhnya gitu ya. Jadi komitmen. Ya, berarti yang sulit itu justru memelihara itu ya. Kalau menanam kita asalkan ada pohonnya ya, Bu. Kita tanam itu udah gitu. Selain dari go green, selain go green ini yang paling penting juga nih, jangan pernah membuang sampah sembarangan. Kebiasaan kan anak-anak nih punya meja, ada kolongnya, bekas makan timbul aja dari situ. Masukin, cilok masukin. Ya, yang mengenai sampah. Nah, ini sampah itu kecil tapi jadi faktor yang utama gitu ya, justru di lingkungan sekolah itu, karena semua siswa pasti jajan, semua siswa pasti beli makanan yang notabene dia menggunakan wadah plastik, styrofoam dan sebagainya. Nah, kita akan datangkan salah satu siswa kita ya, bagaimana siswa kita menerapkan PHBS yang ada di lingkungan sekolah ini. Ya, Dani. Oke, makan dulu. Nah, dan gimana kabarnya? Alhamdulillah, berarti sekarang udah kelas 9 ya. Udah kelas 9. Nah, kita akan sedikit bertanya nih ke kakak-kakak kalian ya. Di sini ada Ramadhani ya, atau biasa dipanggilnya Dani. Dan gimana penerapan PHBS yang ada di lingkungan sekolah? Apakah kita sudah menerapkan? Bukan kita, misalnya contoh kecilnya diambil dari diri sendiri.
sendiri, dari diri Dani sendiri gitu. Apakah sudah menerapkan PHBS? Sudah, Bu. Dari setiap hari Jumat kita sering melakukan jumsi Ya, dan pada kegiatan jumsi kita sering melakukan pungut sampah di sekitar area sekolah maupun area masyarakat yang dekat sekolah ya. Kita setiap hari Jumat itu memang pramuka juga ya, ada pramuka. Nah paginya itu kita biasanya jumsi memungut sampah yang ada di area sekolah dan lingkungan masyarakat yang dekat dengan sekolah. Nah tahu nggak cara memilah sampah? Kalau sampah jenis sampah ada berapa? Ada beberapa jenis sampah tentunya ya. Sampah itu sekarang kita kategorikan jadi sampah organik dan anorganik. Ya, jadi ketika mau sampah jangan tukar nih, ya, yang mana organik, mana anorganik. Ya. Terus apa bedanya nih organik sama anorganik? Kalau organik itu sampah yang berasal dari makhluk hidup lah kalau kita bilang ya. Ya. Artinya dia bisa terurai secara alami. Ya. Seperti apa aja Contohnya apa nih? Contohnya organik ya Bu, itu seperti bekas makanan atau daun-daun kering yang ada di taman. Oh, daun-daun kering. Maksudnya sisa makanan. Sisa limbah ya, sisa sampah limbah kan. ya. Nah, atau daun-daun kering dari tanaman. Nah, itu akan bisa terurai secara alami. Nanti itu ada dekomposer balik lagi jadi siklus ya, jadi pupuk untuk tanaman itu sendiri. Ya, betul sekali. Dan itu untuk sampah organik. Kalau sampah anorganik Kebalikan dari sampah organik yang tadi. Kalau sampah anorganik, sampah anorganik itu sampah yang berasal dari barang-barang yang tidak bisa terurai secara alami. Nggak bisa diurai. Apa nih Dan? Seperti styrofoam, botol plastik maupun kantong plastik. Ya, kantong plastik, kaca, kaleng juga nggak bisa terurai secara alami ya. Kalau mungkin sekarang kan banyak bisa didaur ulang, itu cara yang lain. Iya, cara yang lain lagi. Gitu. Walaupun dibakar juga dia tetap sulit dibakar juga sebetulnya gitu itu ya. Menimbulkan polusi udara. Betul. Kalau dibakar juga menimbulkan polusi Iya, udara gitu. Jadi memang kita harusnya itu mengurangi penggunaan plastik, styrofoam gitu ya, udah badan makanan. Makanya kita diberlakukan yang namanya membawa wadah dari rumah gitu. Jadi anak-anak itu harus membawa wadah makanan dari rumah. Jadi ketika jajan gitu kalian udah bawa wadahnya. Bawa wadah sendiri. Lebih baik seperti itu gitu. Jadi kalian jajan 2 kali nih, nggak apa-apa cuci dulu gitu. Ya Bu, emang lebih baik seperti itu. Memang agak ribet ya, tapi dampaknya luar biasa ya, hal kecil tapi berdampak luar biasa. Nah selain dari harus membuang sampah pada tempatnya, hal kecil lain gitu yang bisa dilakukan di sekolah apa? Tidak jajan sembarangan. Oh, nah iya betul. Tidak jajan sembarangan. Lebih baik bekal dari rumah itu lebih baik ya. Lebih efisien ya, lebih hemat juga. Ya, lebih efisien. Iya betul. Nah, tidak boleh jajan sembarangan, tapi kita ada kantin Bu. Kantin sehat. Ya, kantin yang sehat. Ya, kantin sekolah. Nah, itu ada beberapa hal yang harus kita terapkan ya, PHBS yang ada di lingkungan sekolah. Seperti itu. Nah, ada lagi selain itu Bu, pesan-pesan kepada anak-anak mungkin? Nah, Ibu pesan kepada anak-anak, yuk kita biasakan berperilaku hidup bersih dan sehat, baik itu di rumah, di sekolah ataupun di tempat umum. Karena dengan perilaku hidup bersih dan sehat, maka tatanan lingkungan kita nih akan semakin baik. Ya betul. Jadi kalau misalnya peserta didik sehat, gurunya sehat, warga sekolahnya semuanya sehat, ataupun yang di rumah mungkin keluarganya sehat, berarti nanti akan menciptakan peserta didik yang unggul, yang berprestasi gitu ya. Nah itu adalah beberapa paparan dari narasumber kita mengenai tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Jadi tadi pesannya kata Bu Lydia, kita harus menjaga lingkungan yang bersih biar kitanya juga sehat, yang menerapkan dimanapun gitu, bukan hanya di rumah dan di sekolah ya Bu, tapi di semua tempat kita bisa terapkan PHBS gitu. Karena lingkungan yang sehat, yang bersih akan menciptakan siswa yang sehat juga ya, yang cerdas, yang berprestasi. Nah, demikian materi PHBS dari kami semua, dari Bu Lydia, dari Ibu, dan dari Ibu harap kita semua dapat menerapkan PHBS di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah atau di mana pun. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.